Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh menjadi orang percaya, karena roh Tuhan, Roh Kudus-Mu ada pada kami, Engkau telah memilih kami, sehingga hari ini kami boleh menjadi anak-anak Allah. Tolong Tuhan beri kekuatan kepada kami, supaya iman kami juga semakin bertumbuh, dan kami boleh menjadi dewasa. Biar segala persoalan, masalah yang kami hadapi, bahkan penyakit menjadi satu pupuk bagi iman kami, supaya lebih dekat kepada Tuhan, belajar mengucap syukur, dan hidup percaya kepada janji dan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap mereka yang dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, mereka dalam pekerjaan, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, iman rohani mereka, bahkan keuangan, mungkin studi mereka juga, perjodohan karir mereka, mereka yang kesepian, depresi, paranoid. Kiranya Tuhan, mereka yang tidak punya pengharapan, putus asa, tidak punya semangat hidup, kiranya mereka diberikan pengharapan, semangat kembali yang baru. Tuhan diberikan harapan yang baru, kiranya mereka semuanya boleh dipulihkan, disegarkan, dikuatkan, dan diberkati Tuhan. Kiranya tangan-Mu menuntun mereka, supaya mereka berjalan, melakukan aktivitas sehari-hari, supaya mereka bisa tidur nyenyak dan bangun pagi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Tuhan memberikan mimpi-mimpi yang indah, tidur yang nyenyak dan sebagainya. Kami berdoa juga mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ada dua macam orang di dunia ini, yaitu orang yang percaya Tuhan dan yang tidak percaya Tuhan. Sedangkan orang yang percaya Tuhan terbagi dua lagi, yaitu orang yang ragu-ragu dan orang yang percaya sungguh-sungguh. Sebab itu kalau kita melihat ketika orang menjadi percaya, menjadi kemudian ragu-ragu, dia telah kehilangan kesempatan yang begitu banyak. Karena melalui iman percayanya, sebenarnya dia semakin teguh, semakin punya pengharapan, hidup penuh dengan damai, punya semangat dan kekuatan. Sebab apa? Karena imannya teguh, yakin bahwa masa depannya Tuhan akan pelihara. Walaupun ada persoalan, ada masalah, ada tantangan, mereka tidak akan gentar karena imannya kuat. Malah mereka bersuka cita karena tangan Tuhan dan Tuhan yang selalu menolong mereka dan kami semuanya. Tetapi yang ragu-ragu ini yang berbahaya. Karena apa? Karena mereka sempat ke gereja, mereka berdoa, mereka berpuasa, namun mendua hati, sehingga diombang-ambingkan oleh gelombang. Dan firman Tuhan mengatakan, orang yang demikian jangan mengira bahwa doanya terjawab. Oleh karena itu tidak ada pilihan bagi orang percaya, yaitu sekali percaya, tetaplah percaya. Jangan ada ragu-ragu dan bimbang, saudara. Justru Tuhan itu bisa dipercaya, imannya ya dan amin. Persoalannya ada pada kita. Ketika pikiran dan godaan dunia mulai menggoda kita dan iblis, maka keraguan-raguan itu muncul. Tetapi juga kita melihat ada orang yang tidak percaya. Nah, kita akan melihat mengapa orang ini melihat mujizat, mendengar firman Tuhan, ajarannya bagus, tidak bisa percaya. Bahkan mereka tidak menerima mujizat, tidak menerima kuasa dari Tuhan karena ketidakpercayaannya. Apakah memang mereka lebih pandai? Atau memang mereka itu termasuk orang yang bisa memilih dengan tepat? Atau memang mereka ini istilahnya tidak percaya itu karena Tuhan belum membuka mata rohaninya. Nah, kita akan selidiki melalui firman Tuhan ini, yaitu terdapat dalam kitab Yohanes 12 ayat yang ke-37 sampai 40. Saya bacakan. Yohanes 12 ayat 37 sampai 40. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Jadi Yesus sudah melakukan banyak mukjizat di depan mereka, kesembuhan, ajaran-ajaran yang indah, contoh-contoh yang bagus, surat pengampunan dosa, namun mereka tetap tidak percaya.
Nah, inilah sesuatu yang saudara kita perundangkan. Kenapa sampai seperti itu? Padahal kalau kita lihat ada orang saudara yang suka nipu aja di orang bisa percaya. Nah, orang menjual macam-macam percaya. Saudara, sekarang ada money game, ada penawar-penawaran yang sepertinya member get member atau multi level marketing, tapi bicara soal produk yang mengandung uang. Seperti trading robot, saudara, yang mengandung uang dengan iming-iming janji yang banyak. Nah, banyak juga orang tahu sudah ditipu banyak, masih ada jajak, masih percaya, saudara. Padahal mungkin juga ada 1-2 yang bisa dipercaya, kita nggak tahu. Tetapi yang jelas ini bukan membeli produk, saudara. Alasannya membeli produk, tapi uangnya diputarkan. Kecuali kalau saudara membeli produk, vitamin, mungkin apa, begitulah. Nah, itulah kadang-kadang tanpa sadar kita ini percaya dengan hal dunia, walaupun mungkin tanda petik ada yang baik, tetapi kita bisa membawa orang datang sampai jutaan orang ikut kepada situ. Kenapa kepada Tuhan kita nggak mau get member? Nah, karena nggak ada percaya. Jadi orang percaya sekarang harus lebih aktif karena itu janji berkat dari Tuhan. Kita lihat terus ayatnya yang ke-38. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Terus ayatnya, karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga. Jadi ini Nabi Yesaya ini 400 tahun sebelum Yesus sudah menubuatkan bahwa akan ada Raja Damai. Ya, orang yang akan lahir di dunia, tetapi yang adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Tetapi juga dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa mereka juga ada yang nggak percaya. Nah, itu sudah disampaikan 400 tahun sebelum Yesus. Sehingga ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Nubuatan tentang Yesus itu siapa? Nubuatan tentang orang yang tidak percaya Yesus itu bagaimana? Kita lihat terus. Ya. Saya ulangi, karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi intinya ternyata saudara ada yang membutakan, ada yang menulikan, yaitu mereka, sehingga mereka tidak bisa percaya kepada Yesus. Sehingga kalau mereka percaya, mereka berbalik. Kalau mereka berbalik, mereka disembuhkan. Disembuhkan dari penyakit, disembuhkan dari kutuk, dipulihkan dari dosa, diampuni, disembuhkan dari berbagai macam persoalan di dunia. Walaupun persoalan masih ada lagi. Tetapi selalu ditolong dan diberikan jalan keluar. Tetapi mereka ini tidak mendapatkan untuk kesempatan berbalik kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak memulihkan dan menyembuhkan mereka. Mungkin mereka kaya tetapi di dalam kutuk. Mungkin mereka berhasil tetapi mereka tidak diselamatkan. Mungkin mereka juga tanda petik saudara, dia mungkin orangnya bisa kaya raya, berhasil, sukses. Tetapi ingat, persoalan demi persoalan akan sulit dihadapi. Kalau kita melihat ada begitu banyak orang-orang yang kaya, kalau kita lihat saudara. Yang bagaimana iPhone, yang menemukan iPhone ini, Steve Jobs, yang bisa membuat iPhone ini bisa terkenal dengan kekayaannya 15 miliar dolar itu pada sekitar 10 tahun lebih yang lampau. Itu uang besar sekali pada saat itu. Namun saudara, itu uang tidak menyelamatkan dia. Dia ada di tengah-tengah mesin sendirian selama berminggu-minggu, hampir sebulan, menderita. Akhirnya toh meninggal. Nah, disinilah letaknya, jangan melihat kesuksesan secara materi, jabatan. Tetapi itu, saudara, adalah bonus. Ada tambahan-tambahan keselamatan, hidup kekal. Kemana setelah orang itu menerima mati? Tidak ada yang tahu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan selamatkan hidup bahagia. Saudara.
bersama dengan Tuhan. Itu janjinya. Tetapi saudara, kenapa mereka nggak percaya? Bukan berarti mereka pandai. Bukan mereka hebat. Bukan. Mereka tidak mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Sehingga orang-orang yang percaya ini harus bersyukur. Kenapa? Bukan karena pandai kita percaya. Karena kasih Tuhan turun pada kita. Namun bagi mereka yang belum percaya, saudara, kasihan, kita berdoa untuk mereka. Supaya mereka mendapatkan kasih karunia. Supaya menjadi percaya Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk mereka yang tidak percaya. Jamah hati mereka, berikan kasih karunia-Mu supaya mereka menjadi percaya. Itu mungkin orang tua, saudara, keluarga kami, famili teman kami. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan dan diselamatkan. Demikian kami juga yang percaya saat ini. Tuhan, ampuni kami, dosa salah kami. Kami yang ragu-ragu, jalannya diombang-ambingkan. Tuhan, ampuni kami. Sehingga doa kami sekian banyak belum terjawab karena kami yang salah. Hari ini kami datang dengan kepastian. Kami mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang punya masalah, persoalan, tantangan, pergumulan yang begitu berat, baik keuangan, baik perjodohan, karir, studi, baik itu keluarga, apapun juga, yakinlah bahwa Tuhan mendengar dan menjawabnya. Engkau yang sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Percayalah dalam nama Yesus, dosa-dosamu diampuni, pilu-pilunya telah menyembuhkan engkau. Dan engkau menjadi pulih, segar, kuat, dan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.